Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Fazlemullah akan menjelaskan materi sosiologi mengenai tindakan sosial, interaksi sosial, dan yang terakhir ada identitas sosial. Langsung saja kita ke materinya. Tindakan sosial. Apa sih tindakan sosial itu? Tindakan sosial itu adalah tindakan yang memiliki makna lalu ditujukan kepada orang lain dan dapat mempengaruhi orang lain. Jadi terdapat ciri-ciri juga loh dalam tindakan sosial ini. Ya, yang pertama, tindakannya diarahkan kepada seseorang. Tindakan nyata bersifat subjektif, tindakan nyata bersifat membatin dan subjektif. Tindakan nyata memperhatikan tindakan individu lain dan terarah kepada orang lain. Nah, selain itu juga ada bentuk-bentuknya tindakan sosial ini. Jadi tindakan sosial ini ada 4 bentuk. Yang pertama, rasional instrumental atau tindakan yang berdasarkan dari akal pikiran kita. Ya, jadi semuanya ini sesuai dengan akal dan logika. Nah, yang kedua, ada tindakan berorientasi nilai. Ya, berorientasi nilai ini seperti memberikan salam yang orientasi nilainya ini agama dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada nilai afektif. Afektif ini yang berdasarkan kepada perasaan kita, perasaan seseorang. Tindakan yang berdasarkan perasaan, seperti menangis atau tertawa. Nah, dan yang terakhir ini ada yang bersifat tradisional. Nah, jadi tradisional ini yang seperti kebudayaan yang sudah keturunan-keturunan lama dan semacamnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu interaksi sosial. Apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah interaksi antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, dan kelompok dan individu yang menimbulkan hubungan timbal balik. Nah, syarat-syaratnya juga ada dua. Nah, yang pertama itu ada kontak sosial. Kontak sosial ini banyak bentuknya. Yang pertama dengan caranya yaitu kontak langsung dan tidak langsung berdasarkan jenis kontak antar individu, kontak antar kelompok, dan kontak antar individu dan kelompok. Nah, yang ketiga atau ada berdasarkan tingkatannya, yaitu ada primer dan sekunder. Dan yang keempat berdasarkan kontak berdasarkan kontak negatif dan positif. Bentuknya berdasarkan positif dan negatif. Nah, selanjutnya ada ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri kontak sosial ini yaitu yang pertama ada pelaku, yang keduanya itu ada komunikasi antar pelakunya, yang ketiga itu ada waktu, dan yang keempat itu ada waktu, ada tujuannya, harus ada tujuan. Nah, selanjutnya jenis-jenisnya. Jenis-jenis interaksi sosial ini ada antar individu, antar kelompok, dan individu dan kelompok. Nah, faktor-faktornya ini apa saja? Faktornya itu ada dua, faktor eksternal dan internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang dipengaruhi oleh diri sendiri, dan faktor eksternal ada yang dipengaruhi oleh orang lain atau dari luar. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada dua, asosiatif dan disosiatif. Asosiatif ini yang bernilai positif. Nah, seperti kerjasama. Kerjasama juga ada banyak ininya. Apa itu bentukannya? Ada seperti venture, ada seperti bargaining, cooperation, dan berbagai macam lainnya. Nah, yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah penyesuaian diri sendiri atau kelompok kepada dan kelompok lainnya untuk mencapai sebuah ketenangan. Nah, asimilasi ini adalah peluburan antara dua kelompok itu, dua unsur kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Nah, akulturasi ini adalah dia menerima budaya-budaya baru tanpa mengurangi budaya yang lamanya. Nah, sedangkan disosiatif ini ada berbagai macam, seperti adanya persaingan, adanya konflik, dan adanya konservatif. Nah, kita langsung aja ke materi ketiga, yaitu identitas sosial. Apa sih itu identitas sosial? Identitas sosial itu adalah suatu keterkaitan, suatu kepercayaan, atau suatu kebanggaan dalam pengetahuan seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, bagaimana sih cara membentuknya ini? Cara terbentuknya ini ada dua cara yang diyakini.
untuk sekarang ini. Yang pertama itu secara kita lahir. Nah, ketika kita lahir itu kita langsung mendapatkan identitas sosial. Nah, yang kedua itu ada dengan proses sosial kita mendapatkan identitas sosial itu. Nah, untuk apa sih tujuannya ini atau fungsi? Nah, fungsinya ini adalah untuk mengenal jati diri, bahwa kita ini siapa, kita ini kelompoknya di mana, kita ini sebenarnya apa gitu. Nah, dimensi-dimensinya juga ini ada 4. Yang pertama ada persepsi dalam konteks antar kelompok, faith in group, terus habis itu ada juga apa itu kepercayaan saling terhubung atau dan ada depersonalisasi. Nah, ada pula komponen-komponen identitas sosial. Yang pertama ini ada komponen kognitif. Komponen kognitif itu adalah kesadaran diri sendiri itu bahwa dia itu berada di dalam kelompok mana. Nah, habis itu komponen evaluatif. Komponen evaluatif ini adalah merupakan nilai positif atau negatif seseorang itu terhadap kelompoknya yang dimiliki oleh individu untuk apa itu dia itu tahu bahwa di kelompok itu dia itu negatif atau positif gitu. Nah, yang ketiga itu ada komponen emosional. Komponen emosional ini yang berdasarkan perasaannya, yang menerlibatkan perasaan dia gitu dalam satu kelompok. Motivasi melakukannya ini apa sih? Nah, motivasi melakukannya ini antara lain dia merasa apa itu namanya bahwa dirinya ini kelompoknya ini lebih baik dibanding orang lain. Nah, yang kedua ini ada karena apa itu namanya dua suku ini saling merasa terbaik dan dia ingin menjadi penuh. Yang ketiga itu ada dia ini agar tahu gitu apa yang harus dilakukan dalam kelompok tersebut, apa yang harus dilakukan. Nah, konsekuensinya ini apa sih konsekuensi dari adanya identitas sosial? Nah, mungkin konsekuensinya ini bisa langsung saya contohkan tuh seperti ketika sekolah ini ada tawuran, sekolah ini sering tawuran gitu. Kita yang mungkin tidak ikut tawuran atau tidak terlibat, mungkin saja bisa terkena dampak buruk namanya itu, karena kita kan identitas sosialnya di sana gitu. Atau ketika sekolah itu berprestasi, sekolah itu bagus, walaupun kita mungkin biasa-biasa saja di dalam sekolah itu, tapi kita terlihat bagus karena apa itu identitas sosialnya itu bagus itu. Mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.